warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua pada teman-teman yang hadir pada hari ini. Perkenalkan dulu mungkin nama saya adalah Nur Hidayat. Saat ini walaupun kalau orang bilang jabatannya direktur ya PT Kronos Studio, tapi lebih banyak jadi coder gitu ya sebenarnya, jadi coding. Mungkin teman-teman yang sudah pernah sering ketemu saya atau sering berinteraksi, teman-teman banyak yang tahu saya biasa ngurusin database. Jadi ketika ada tawaran untuk diajak untuk ngisi diskusi tentang database, oh oke lah. Saya sendiri sekarang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat ya. Tinggal di Depok. Kalau kemudian mungkin ada teman-teman yang ingin bergabung dengan Kronos Studio, kita juga butuh juga developer, terutama sekarang banyak sekali yang mencari developer Golang dan front end ya, gitu ya. Nah, oke, itu perkenalan singkat saja tentang best practice to maximize database server. Tapi kalau kita ngomong tentang database, sebenarnya nggak bisa melulu tentang sebuah database. Kita harus melihat segala sesuatu itu secara menyeluruh, gitu ya. Nah, biasanya ketika kita ngomong maximizing server, maximizing service dan sebagainya, itu biasanya bermula dari sini. Terutama teman-teman yang mau bikin startup, bikin aplikasi gitu ya. Pasti biasanya ketika bikin aplikasi datanya itu masih sedikit dan waktu development testing lancar-lancar saja gitu ya. Ya, waktu visitornya mungkin cuma sedikit gitu ya, 100 gitu ya, masih lancar-lancar aja website kita ya. Tapi kemudian website kita ada yang endorse atau aplikasi kita ada yang endorse, kemudian traffic kita meningkat sampai 100 kali. Tadinya cuma 100 pengunjung, meningkat 100 kali menjadi 10.000. Ya senang lah kita ya, traffic kita naik, meningkat drastis. Tapi biasanya di belakang ini ada sesuatu, user atau pengguna website atau aplikasi kita mulai banyak yang komplain. Komplainnya macam apa? Komplainnya aplikasinya susah diakses, websitenya susah diakses, kemudian responsnya lambat dan lain-lain. Ini yang seperti ini sangat umum terjadi. Dan nggak cuma di aplikasi web, nggak cuma di aplikasi mobile, bahkan juga di aplikasi enterprise atau aplikasi perkantoran juga sama. Contohnya misalkan kita develop aplikasi ERP ya, kita bikin aplikasi atau aplikasi inventory. Kita develop mungkin data barangnya atau raw materialnya atau finish good-nya mungkin cuma 10, 20, 100 waktu develop. Begitu data aslinya di load, ada 5.000, ada 10.000, mulailah loadingnya jadi lama. Nah, itu ya. Jadi ketika kita ngomong maximizing, biasanya awalnya adalah seperti ini. Kita awalnya baik-baik saja, begitu usernya banyak atau datanya banyak, mulailah banyak yang komplain. Nah, kalau kita ketemu yang kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Kita ngomong apa? How to-nya mungkin nanti Om Peter punya tips dan triknya gitu ya. Nanti mungkin apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu kayak gini. Pertama, ketika kita ngomong maximizing artinya apa? Kita harus optimize dulu aplikasi kita, dan kita harus bisa men-scale. Scale apa? Scale infrastruktur kita atau database kita. Nah, begitu baru kita bisa maximize apa yang kita punya. Nah, ketika kita ngomong optimizing, scaling, maximizing segala sesuatu, kita perlu pendekatan yang menyeluruh, yang holistik. Nggak cuma sekedar kalau misalnya pusing minum Panadol gitu ya. Boleh sebut mereknya nih. Pusing minum Panadol, pusingnya hilang gitu. Tapi sebenarnya sumber pusingnya belum tentu hilang. Tapi kalau kita ngomong ini, kita harus bisa menyeluruh. Gitu. Kita harus tanyakan ke 3 orang ini, application developer-nya, database administratornya, sama DevOps engineer-nya. Ini 3 orang yang punya cara berpikir yang sangat berbeda sekali. Dan saya yakin bahwa kita akan mendapatkan juga 3 buah jawaban yang berbeda.
Jadi kita tanya ke 3 orang, jawaban mereka pasti akan beda. Kenapa bisa berbeda? Karena apa? Nah, karena mereka punya perspektifnya masing-masing. Secara aplikasi, application developer atau programmer, optimizing atau maximizing yang ada di kepala mereka adalah gimana caranya agar codingnya efisien. Seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Atau gimana caranya agar API yang dibuat bisa seminimal mungkin. Atau kalau kita ngomong aplikasi keuangan, financing, fintech, dan lain-lain, data yang dikirim atau data yang mau diterima harus di-encrypt, decrypt dulu. Gimana caranya proses encrypt, decryptnya itu secepat kilat gitu ya. Nah, itu yang ada di kepala para application developer. Tapi kalau misalnya database, contohnya MySQL atau apapun ya, database ya, nggak cuma MySQL, itu ngomong optimasi, maximizing-nya juga beda. Bukan masalah itu, tapi mungkin mereka gimana caranya mendesain table-nya, mendesain tabelnya, kemudian indeksnya agar bisa bekerja dengan baik. Bahkan seorang database engineer senior justru menyarankan untuk menggunakan stored prosedur untuk segala apapun operasi ke database. Nggak boleh pakai SQL langsung. Harus stored prosedur. Ada yang seperti itu. Kemudian, kalau seorang DevOps engineer atau yang biasa ngelola infra, server, dan lain-lain, mereka punya pendekatan yang berbeda. Gimana caranya agar bisa misalnya responsnya cepat? Ya, mereka biasanya akan nambah server, bikin load balancer, dan lain-lain. Nah, itu maka dari itu, ketika kita ngomong optimasi, maximizing performance, itu ada 3 aspek yang harus kita lihat semuanya secara menyeluruh. Oke, mungkin satu-satu kita coba lihat ya. Nah, sekarang optimasi atau maximizing performance di level aplikasi. Kenapa kita tetap harus level aplikasi? Kadang-kadang begini, ada mungkin ya kita sebagai application developer atau mungkin apa namanya berpikir bahwa ketika kita membuat sebuah aplikasi kemudian performance-nya lambat, seorang application developer biasanya mencari kambing hitam, ini database-nya nih lambat nih, kita ganti database yang lain aja, kita jangan pakai MySQL deh, kita pakai Oracle aja, atau kita pakai Postgre aja gitu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu tuh. Developer itu cari kambing hitam. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita optimize di level aplikasi. Contohnya seperti apa? Pertama, kita bisa melakukan caching. Caching itu kita bikin caching, contohnya seperti apa ya? Cache column itu seperti ini. Biasanya di tabel itu ada unit price, ada kolom unit price, ada kolom quantity. Nah, cache column itu unit price dan quantity-nya langsung dikaliin, langsung disimpan saat di field yang lainnya berbeda. Jadi nggak perlu hitung lagi. Kemudian summary table seperti apa? Summary table seperti ini. Kalau kita bikin laporan, biasanya kita melakukan summary agregasi, sum, group by, average, dan lain-lain gitu ya. Nah, alih-alih kita melakukan query live menggunakan group by dan lain-lain, misalnya di RDBMS, atau kita apa namanya di NoSQL kita melakukan MapReduce gitu ya. Nah, kita siapkan aja tabel yang isinya summary. Jadi kalau misalnya data transaksinya, transaksi bulanannya bisa sampai jutaan row, untuk melakukan kalkulasi jutaan row tersebut jadi lama. Maka ada baiknya kita siapkan sebuah tabel yang isinya summary. Oh, bulan 1 totalnya sekian, bulan 2 totalnya sekian, bulan 3 rata-ratanya sekian. Ada satu tabel khusus. Query ke satu tabel jauh lebih cepat dibanding melakukan apa namanya agregasi secara live. Oke, itu masih caching di level database. Nah, ada lagi yang cachingnya bukan cuma di level database. Beberapa hal kita pisahkan. Oke, kita ngomong mungkin kalau kita bicara database, banyak orang melihat itu adalah relational database management system (RDBMS). Tapi sesungguhnya database itu jauh lebih dari itu. Kita bisa manfaatkan NoSQL. Contohnya apa? Yang banyak dipakai adalah Memcache dan Redis, atau mungkin MongoDB, atau mungkin BerkeleyDB dan lain-lain. Itu kita bisa gunakan Redis untuk meng-caching
data-data yang ada di database ke memori. Nah, hasil-hasil query yang umum kita caching aja di Redis yang ada di memori itu, sehingga nggak perlu lagi ngambil data yang ada di database, di hard disk. Itu jauh lebih cepat, gitu ya. Jadi kalau pertama itu cachingnya masih di level database, di dalam tabelnya atau di dalam dokumennya. Nah, kedua kita data itu cachingnya kita pindah ke memori. Nah, berikutnya lagi mungkin dari sisi aplikasi adalah, oke, biasanya kalau kita ngomong ngambil data, biasanya aplikasi web atau aplikasi mobile melakukan paging. Datanya mungkin banyak jutaan, tapi untuk sekali tampil dia mungkin tampil 10 dulu. Tapi untuk tampil 10 dulu tadi, 10 data tadi, turunannya biasanya banyak. Contohnya misalnya apa? Turunannya banyak. Misalkan data toko online. Tampil pertama adalah 10 barang yang dijual. Tapi data turunannya banyak. Misalkan data turunannya seperti apa? Data turunannya adalah gambar-gambarnya, kemudian berapa stoknya, kemudian siapa penjualnya, kemudian siapa yang pernah review, dan lain-lain. Nah, untuk mengurangi waktu, biasanya query-nya satu-satu. Query 10 barang dulu, tampilkan. Nah, kemudian query lagi siapa sellernya, query lagi siapa yang jadi buyernya, query lagi siapa yang sudah pernah review dan lainnya. Itu akhirnya bolak-balik ke database, ambil data, tampilkan, ambil data, tampilkan. Nah, prefetch ini maksudnya apa? Sekali ambil data, semuanya dapat. Mungkin seperti GraphQL seperti itu ya. Nah, jadi sekali nembak API, dapat semua datanya, nggak perlu nembak API 1 cuma untuk dapetin list 10 barang pertama. Kemudian nembak API lagi untuk ngambil siapa sellernya. Kemudian nembak API lain untuk ngambil siapa yang pernah review dan lain-lain. Nah, itu malah jadi bolak-balik dan overhead-nya cukup besar. Nah, itu ya. Kemudian kita juga kalau ngomong aplikasi, umumnya kadang-kadang teman-teman melakukan processing data menggunakan looping gitu ya, membuat total dan lain-lain. Oke, ini sebenarnya nggak ada masalah. Karena ketika development biasanya datanya cuma tadi 10, 100, paling banyak 1000. Tapi begitu kita sudah aplikasi live dan penggunanya jutaan, looping itu bisa jadi bom waktu. Kenapa? Waktu development loopingnya cuma 1000. Tapi begitu live, pengunjungnya tadi yang tadinya cuma 100, naik 100 kali lipat, artinya loopingnya jadi 10.000 kali. Dan itu akan makin lama banyak datanya, loopingnya akan makin lama. Sehingga seolah-olah aplikasinya jadi lemot. Seolah-olah ya. Padahal yang bikin lemot itu adalah codingannya. Dia melakukan proses menggunakan looping. Teknik lainnya adalah apa? Gunakan engine searching seperti Elasticsearch, Meilisearch, dan lain-lain. Jadi proses searching tidak dibebankan kepada database server. Kita pindahkan ke beban searchingnya ke engine yang lain yang punya memang di develop, memang dibangun untuk keperluan itu. Elasticsearch sama Meilisearch itu luar biasa. Full text search-nya canggih gitu dibanding kita memanfaatkan full text search-nya punyanya MySQL atau Postgre. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari sisi aplikasi adalah untuk data-data yang besar, mungkin row-row atau data-data lama kita pindahkan saja ke tabel RC. Oke, ini dari sisi aplikasi. Berikutnya dari sisi apa? Dari sisi database. Kalau kita ngomong sisi database, banyak juga yang bisa kita lakukan. Pertama, biasanya kita develop aplikasi mungkin untuk yang teman-teman yang pemula, intermediate, satu table paling banyak 20-30 kolom. Tapi begitu kita membangun sebuah aplikasi ERP serius, atau mungkin kita ngoprek aplikasi macam Open Bravo, atau aplikasi macam Open ERP, Argentier, dan lain-lain, satu table bisa ratusan field. Nah, oke. Kenapa jadi ngomong maximizing atau optimizing di sini adalah kadang-kadang kita cuma perlu field code sama name saja. 2 field itu saja. Sedangkan di dalam table itu mungkin ada 100 field, dan
98 field lainnya kita tidak butuhkan. Gitu. Jadi dibanding kita lakukan query select bintang from satu table, sebaiknya lakukan select code command name dari suatu table. Itu saja. Kenapa? Karena itu jauh lebih cepat. Secara overhead, secara data yang ditransfer dari server database ke server webnya jauh lebih sedikit. Kemudian selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa tidak ada query yang lambat. Nah, di MySQL, di Postgre, di Oracle ada fasilitas ini. Kita tinggal cek saja. Kalau ada query yang lambat, kita bisa lakukan investigasi. Kemudian kita cari remediasinya apa. Biasanya query yang lambat itu nggak ada indeks. Atau bisa jadi indeksnya kebanyakan. Nah, itu dia. Bisa jadi indeksnya kebanyakan, malah jadi lambat. Oke. Satu lagi. Ini satu trik yang dipakai oleh Oracle. Kadang-kadang sebuah query itu yang simple jauh lebih cepat dibanding query kompleks. Jadi beberapa kali query jauh lebih cepat dibanding satu query yang kompleks. Gitu. Contohnya gini, dibanding kita join ke sebuah table yang row-nya jutaan, mendingan 2 kali query, ambil tabel utamanya, kemudian ambil tabel lookup-nya. Kemudian untuk menerjemahkannya, kita mappingnya di aplikasi, itu bisa. Itu bisa jadi jauh lebih cepat. Kemudian kalau di database, kita ngomong database, yang pasti semua parameternya harus kita tuning. Shared global area kalau di Oracle, buffer pool kalau di MySQL, shared pool kalau di Postgre, dan lain-lain. Itu semua parameter itu harus kita optimas. Ini di level database. Jadi kita nggak ngomong aplikasi ya. Nah, kenapa kita biasanya melakukan optimasi di level database itu sangat jarang gitu ya. Nah, karena memang kita biasanya berangkat dari seorang developer aplikasi, bukan seorang database administrator. Seperti itu ya. Nah, akhirnya kita cuma tahu gimana caranya bikin tabel dan gimana caranya bikin indeks, tapi kita nggak pernah tahu gimana caranya memastikan bahwa indeks yang kita buat itu terpakai. Karena bisa jadi indeks yang kita buat itu tidak terpakai. Sehingga akibatnya apa tadi? Walaupun sudah dibuat indeks, query-nya tetap lambat. Nah, bisa jadi hal lain juga, contohnya adalah kita tidak pernah melakukan optimasi seberapa besar memori yang digunakan untuk database. Gitu. Nah, ini biasanya seorang database engineer akan tahu kalau kita mau optimize server Oracle misalnya, kita bisa set sistem global areanya adalah 70% dari memori fisik. Atau kalau menggunakan MySQL, buffer pool-nya kita set bisa 60% dari memori fisik. Kemudian kalau Postgre bisa diatur ya, dengan cara yang lain, karena Postgre agak berbeda cara pendekatan. Nah, itu yang biasanya seorang application developer atau programmer itu nggak paham untuk melakukan optimasi di level database. Tuning parameter-parameter yang ada di database yang kadang-kadang mereka nggak aware gitu ya. Dan ini lebih banyak teman-teman DBA yang paham seperti itu. Oke, selanjutnya singkat saja mengenai infrastruktur. Ini yang teman-teman DevOps engineer yang biasa lakukan. Apa aja sih biasanya? Nah, contohnya begini, kita ngomong replika untuk operasi database. Jadi, biasanya ketika usernya masih sedikit, database servernya cuma satu, gitu ya. Read sama write ditaruh di situ, di satu database yang sama. Lama-kelamaan, yang namanya transaksi e-commerce biasanya kan banyak orang order gitu kan. Tapi orang transaksi e-commerce banyak orang yang browsing data, browsing produk. Nah, kalau semuanya disatukan ke dalam satu database, orang melakukan transaksi di database di server yang sama dengan orang melakukan searching, akibatnya apa? Numpuk semuanya di situ. Maka akan jauh lebih baik ketika
Kita siapkan master database, kemudian kita siapkan berikutnya slave database. Master untuk proses transaksi, check out, order, dan lain-lain. Ketika orang mau browsing produk, lakukan di slave database-nya, di slave servernya. Jadi prosesnya, load-nya secara otomatis sudah terpisah. Itu makanya disebut sebagai horizontal scaling, karena kita nambahin server. Gitu ya. Nah, kemudian adalah functional partitioning atau microservice. Nah, ini teman-teman juga yang teman-teman DevOps sekarang sangat populer, mulai melakukan partitioning atau microservice, misalnya service untuk order entry dibedakan dengan service untuk browsing produk. Nah, gitu ya. Atau misalkan service khusus untuk mencari reward atau mencari diskon, itu dibedain sendiri. Tujuannya untuk apa? Biasanya untuk agar biasanya kalau kita ngomong monolitik ya, kalau kita mau aplikasi monolitik, begitu servernya down, maka semuanya down. Tapi kalau kita ngomong microservice, ada service untuk order entry, ada service untuk pricing, ada service untuk produk katalog, ketika atau ada service satu lagi mungkin untuk diskon atau reward, kupon gitu ya, voucher. Maka ketika service untuk reward dan voucher tadi down, orang masih tetap bisa melakukan entry order, masih tetap bisa check out. Gitu. Atau ketika mungkin service untuk check out-nya sedang down, orang tetap bisa melakukan browsing katalog. Nah, ini makanya disebut horizontal juga karena masing-masing fungsi tadi kita pecah menjadi fungsi sendiri. Dan ini bisa jadi berkembang, kenapa masing-masing fungsi, function tadi, katakanlah service untuk order entry, itu bisa dipecah menggunakan, kalau sekarang kita ngomong Kubernetes ya, Kubernetes. Dalam satu service dipecah-pecah lagi menjadi beberapa Docker yang kita bisa manage di orchestrated menggunakan Kubernetes. Seperti itu. Jadi satu node mati, masih ada node lain yang bisa handle. Horizontal, kenapa horizontal? Karena kita menambahkan server, atau kita menambahkan instance Docker, seperti itu. Satu lagi adalah horizontal scaling juga, optimizing-nya dalam bentuk table partitioning atau sharding. Table partitioning maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Saya baru baca berita terakhir, Instagram itu melakukan sharding per regional geografi. Jadi semua data-data Instagram mungkin Indonesia atau Asia Pasifik disimpan di data center di daerah Asia Pasifik. Dan Instagram untuk data Instagram untuk Eropa, mereka simpan datanya di Eropa. Mereka punya konsep eventually pada akhirnya akan sinkron. Artinya apa? Perubahan yang dilakukan di server Asia Pasifik pada akhirnya akan terpropagasi ke servernya yang ada di Eropa. Tapi secara transaksi mereka melakukan sharding atau pemecahan. Jadi story-story teman-teman yang menggunakan IG dari teman-teman dari Indonesia bisa jadi punya server sendiri. Gitu. Tapi pada saat tersebut, misalnya katakanlah live-nya jam sekian, gitu, jam 7 malam. Di Indonesia orang-orang bisa lihat, tapi di Amerika belum tentu lihat. Karena apa? Belum tersinkronis data tersebut. Walaupun pada akhirnya nanti, mungkin kita nggak tahu bagaimana proses sinkronisasinya, tapi intinya adalah secara horizontal dipisahkan data center masing-masing region. Itu Instagram seperti itu. Ada artikelnya. Nah, kemudian tadi horizontal ya, bisa juga umumnya obat yang pertama adalah ketika database servernya lambat adalah pasti, atau web server lambat itu ini cara lama sebenarnya. CPU-nya ditambah, memorinya ditambah, prosesornya ditambah dan seperti itu, atau servernya di-upgrade jadi lebih kencang gitu ya. Nah, tapi ini cara lama. 3 yang pertama itu adalah cara yang populer sekarang. Oke, dari situ yang saya sampaikan mungkin cukup, Mas Aji. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selamat malam hoster people. Oke, mudah-mudahan hoster people nggak bosen lihat muka saya.
karena setiap bulan selalu nongol di Niaga Roster punya event. Dan asik banget sih malam ini karena kita ngobrol-ngobrol ringan mengenai database optimize, dan senang banget lah saya ada bareng sama Om Inung, guru saya juga. Karena memang saya kalau ada problem database, tidak ada tempat lain saya mau bertanya. Karena kalau mau tanya di grup, malu lah. Level saya nanya di grup, ya malu lah pasti. Lebih enak langsung nanya sama seniornya. Jadi saya biasanya berdiskusi sama Om Inung untuk nanya-nanya problem-problem yang kadang-kadang bikin saya bingung sendiri, padahal sederhana kadang-kadang. Memang suka stuck begitu. So, thank you banget untuk topik kita yang malam hari ini mengenai database optimize. Nah, topik malam hari ini saya akan bahas lebih ke aspek holistiknya lebih banyak. Karena tadi kan Om Inung sudah bahas lebih banyak mengenai aspek-aspek teknikal yang lebih deep dive ke database. Nah, pada saat ini saya akan lebih banyak bahas mengenai holistik, dalam pengertian saya akan bicara dalam perspektif bisnisnya terkait database itu sendiri. Terus kalau udah bicara bisnis, berarti saya juga akan ngomongin soal orang-orang yang terlibat di bisnis itu yang berkepentingan sama database. Karena teman-teman harus pahami bahwa database itu adalah asetnya perusahaan. Bagaimanapun juga database itu jadi aset. Oke, tadi Om Inung sudah banyak jelasin soal application, terus ada ngomongin infrastruktur, itu juga sama pentingnya. Tetapi database itu merupakan core dari seluruh tujuannya, karena semua kan harus simpan ke database, harus disimpan di satu tempat di mana kita bisa kelola datanya untuk keperluan operasional dan untuk keperluan analisa. Jadi database itu memegang peranan sangat penting. Nah, jadi kalau kita bicara optimize database, ini menyangkutnya banyak. Bukan cuma pada waktu kita operasional sehari-hari, pada waktu terjadi transaksi, terjadi proses apalah yang kita lakukan. Ini juga akan bicara mengenai future-nya nanti gimana. Ini masih bisa dipakai nggak? Jadi optimize ini sebenarnya holistik banget dalam kepentingan bisnis. Nah, oleh karena itu hari ini tuh saya akan bahas banyak mengenai tips dan trik optimasi database. Tapi perspektifnya lebih ke holistik secara bisnis dan secara orang. Sebenarnya kalau kita bicara database, ada 3 hal yang mungkin hoster people perlu kuasai untuk bisa menjadi seorang yang benar-benar bisa mampu untuk mengoptimize database. Syarat yang pertama adalah teman-teman harus wajib baca semua dokumentasi itu. Yang ini wajib, huruf besarnya wajib. Baca dokumentasi atau pengetahuan terhadap produk database yang teman-teman mau kuasai, baca. Kalau perlu semua database, jenis database kan ada banyak, tadi itu Om Nung sudah jelasin banyak banget. Makin banyak kita membaca mengenai produk, knowledge terhadap suatu produk, itu makin bagus buat kita. Karena kita akan punya pengetahuan yang komprehensif terhadap produk yang akan kita kuasai, itu wajib. Setelah kita belajar menguasai, yang kedua adalah saya sangat merekomendasikan untuk mengikuti best practice dari mereka-mereka yang memang sehari-hari sudah berurusan sama database ini. Salah satunya yang sudah disampaikan Om Inung tadi, topiknya kan tadi mengenai best practice. Nah, ini adalah best practice adalah hal-hal yang memang mereka sudah pernah baca nih dokumentasinya, mereka sudah pelajari nih, terus mereka sudah praktek, oh ternyata benar nih, ternyata kalau kita mau mengoptimize database, best practice-nya adalah seperti ini, ada tadi dijelasin dengan panjang lebar sekali. Nah, ini saya sangat highly recommended teman-teman untuk ngikuti, jadi teman-teman gak usah perlu belajar lagi sendiri, ini kan lama belajarnya. Nah, yang ketiga tentu, proses yang ketiga adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Dalam pengertian kita dengar. Nah, ini yang bagian ketiga itu bagian saya, di mana saya akan sharing apa yang saya alami selama ini berurusan sama database. Karena terus terang saya seorang praktisi sebenarnya, bukan orang yang benar-benar belajar gitu, orang yang benar-benar kayak sains gitu. Enggak. Dalam prakteknya selama pengalaman saya bertahun-tahun, saya lebih banyak praktek gitu. Ada kebutuhan bisnis, terus saya tanya-tanya sama orang, oh pakai database ini aja. Ya udah, saya ikuti rekomendasinya mereka, saya pelajari database-nya, saya ikuti best practice-nya, dan saya praktek. Jadi hari ini saya akan lebih banyak sharing pengalaman. Nah, dalam sesi yang ketiga, maksudnya dalam proses pembelajaran yang ketiga ini, teman-teman tinggal consider aja apakah apa yang saya alami ini cocok juga buat teman-teman. Jadi nggak mesti cocok, bisa juga, oh ini
nggak saya banget deh. Tapi ini juga boleh deh Om, yang di-sharing sama Om Peter, ini bagus nih buat saya belajar. Jadi teman-teman juga bisa ikut. So ini hanya semacam suggestion berdasarkan apa yang saya sudah alami. Oleh karena itu di bagian pertama ini saya akan cerita mengenai pengalaman saya selama berurusan sama database di dunia teknologi ini. Jadi saya akan cerita sedikit. Karena terus terang pengalaman saya di database juga nggak terlalu banyak, tapi mungkin saya akan cerita sedikit dari apa yang saya pelajari, setiap tools yang saya pelajari dari tahun 95, ketika pertama kali belajar database, terutama mulai belajar dengan lingkungan FoxPro. Apa yang saya pelajari pada waktu saya pertama kali berurusan dengan database adalah ini saya masih pertama kali karir loh ini. Jadi saya benar-benar masih baru banget di dunia teknologi dan sudah mulai belajar programming waktu itu, dan FoxPro adalah database yang pertama kali saya kenal. Tapi setelah saya melihat-lihat pengalaman saya sebelumnya itu di tahun 95 ketika saya skillnya belum terlalu banyak, di situ saya tahu bahwa kalau namanya kita mau belajar database, syarat pertama itu jangan cepat menyerah. Karena terus terang saya pada waktu itu stres di zaman itu, setengah mati belajarnya. Padahal waktu itu FoxPro mungkin belum secanggih database-database yang sekarang. Tapi saya merasa bahwa ketika kita berurusan dengan database, wah ribet banget deh. Bikin aplikasinya ribet, belajar database-nya ribet. Ya, karena waktu itu belum ada GUI. Zaman itu database-nya masih kita yang desain sendiri tampilannya zaman itu kan. Windows juga belum terlalu populer waktu itu. Jadi kita masih bangun, masih bikin GUI-nya sendiri, bikin database. Jadi wah pokoknya Om Inung tahu juga mengenai database ini. Nah, saya pertama kali berkenalan dengan database ini. Yang saya pelajari pada tahun 95 itu adalah kalau kita mau menguasai database, mau mengoptimize sekalipun, itu jangan cepat menyerah. Karena pembelajaran tentang database itu adalah pembelajaran seumur hidup. Dan kita nggak akan pernah bisa selesaikan itu dalam 1-2 tahun. Pasti butuh waktu yang sangat panjang. Nah itu di tahun 95. Di tahun berikutnya, di tahun 97 ketika saya di Batam, untuk pertama kalinya saya mulai kenalan dengan nama MS Access. Ini adalah database yang sangat populer di zaman itu karena Microsoft Office zaman itu ya sudah mulai populer. Dan ya oke lah, ya everybody using MS database. Kita pakai, dan ini paling enak sebenarnya. Paling enak pakainya gitu. Dan semenjak disitulah saya jadi tahu bahwa kita bisa bikin apapun yang kita mau pada zaman itu. Tetapi kalau teman-teman baca apa yang saya tulis di situ, baru mengetahui sedikit, merasa seolah sudah tahu banyak. Itu yang terjadi di saya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama teman-teman. Baru belajar database MySQL, baru menguasai PostgreSQL, tiba-tiba bilang, wah yang itu udah jelek dah. Wah itu nggak bagus deh. Itu saya pernah ngalami. So itu teman-teman juga jangan sampai merasa bahwa kalau teman-teman sudah belajar database, menganggap database yang lain itu jelek. Oh no no no. Setiap database punya peruntukannya masing-masing dan nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah itu pengalaman yang kedua. Om Inung kalau nggak salah di tahun-tahun ini sudah mulai pakai Oracle deh. Saya belum zaman itu belum ada Oracle nggak kenal saya, nggak tahu. Nah lompat langsung ke tahun 2003 ketika saya udah di Jakarta. Dari sinilah saya mulai kenalan sama MySQL dan ini menjadi database yang paling populer zaman itu. Oh ya, di MS ada di 97 sampai berlanjutnya itu juga saya mulai kenalan sama SQL Server sih. Karena ajaib memang banget nih MS Access gitu. Via ODBC kita bisa konekin ke SQL Server zaman itu. Jadi saya bikin aplikasi, dioptimize sedemikian rupa, masih pakai Access, tapi sebenarnya aksesnya menuju ke SQL Server zaman itu. Nah, di tahun 2000-an kemarin, database MySQL sudah mulai populer dan ini menjadi database juta umat zaman itu dan mungkin sampai sekarang kalinya masih ya. Dan saya rasa ini mungkin database yang mungkin saya sangat rekomendasikan untuk setiap hoster people yang ingin mendalami lebih dalam tentang database untuk belajar MySQL. Belajarlah dari situ. Karena ini memang database yang paling sederhana, paling komplit documentation-nya, dan belakangan ini database-nya ini juga sudah mulai dioptimize dengan tools-tools yang bagus. Jadi performance MySQL sekarang itu bukan lagi seperti awal-awal tahun 2000-an. Sekarang MySQL itu sudah dirancang untuk bisa bekerja dengan sangat cepat. Bagus banget. Meskipun saya nggak terlalu ngikutin, tetapi saya harus bilang bahwa MySQL sekarang sudah mulai semodern database-database yang lebih
common seperti Postgre, Oracle, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman belajar dari MySQL juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi apa yang saya pelajari ketika saya mulai menguasai MySQL adalah kita jadi banyak siasat. Karena dari sinilah saya merasa bahwa proses pembelajaran ketika mulai menggunakan MySQL itu banyak sekali ilmu yang didapat, banyak sekali. Dan termasuk optimasi yang disebut sama Om Inung tadi itu ada beberapa yang saya terapkan juga di MySQL. Tapi memang MySQL punya keterbatasannya sendiri karena saya kena racun Om Inung. Jadi lama banget saya pakai database dari 2003 dan 2018 ketika di kantor saya di Fatmawati. Nah, saya migrasi ke PostgreSQL. Karena waktu itu ketemu SQL yang kalau dijalanin ya begini lah. Kalau kita pakai MySQL itu bicara optimasi itu aspeknya banyak. Jadi waktu itu saya mulai banyak berkenalan dengan dunia analitik. Jadi memproses query-query yang complicated, rumit, panjang. Nah, ada beberapa query-query yang ketika dijalankan di MySQL itu nggak bisa jalan dengan baik karena time out. Benar-benar habis hang servernya, gone. Nah, itu mungkin teman-teman juga ngalamin pasti itu. Ada beberapa query-query yang teman-teman jalanin, saya udah coba optimize sedemikian rupa, akhirnya harus diakalin bikin temporary table, baru bisa jalan. Nah, ini adalah bagian dari pengalaman-pengalaman juga yang mungkin teman-teman akan ngalamin ketika akan terjun di lapangan untuk melakukan optimize database. Nah, saya kenalan sama Om Inung di tahun-tahun ini, dan saya mulai dipengaruhi untuk pakai PostgreSQL. Nah, ketika saya jalanin query-nya jalan lancar. Wah, benar-benar enak pakai Postgre. Cuman kalau teman-teman mau belajar PostgreSQL, teman-teman akan berkenalan dengan strik-strik yang sintaksnya sangat strict. Jangan sampai salah ketik, jangan sampai salah nulis. Baik pada waktu penulisan query maupun ketika memasukinya di application. Jadi teman-teman mulai akan berkenalan dengan aturan-aturan yang ketat. Nggak boleh sembarangan nulis query-nya. Dan ini bukan soal kenapa kok jadi strict begini. Ini ada urusannya sama optimize database. Karena itulah yang membuat database ini menjadi sangat powerful. Jadi teman-teman saya rekomendasi kalau mau belajar database, mulai melatih diri untuk strict dengan sintaks yang digunakan, query-query. Tadi Om Inung udah jelasin kan soal tadi database optimization itu ada faktor-faktor itu. Nah, salah satu faktor yang penting itu adalah penulisan yang disiplin. Kalau sering harus pakai single quote dan sebagainya, karena ada beberapa aplikasi atau database yang kita nggak bisa sembarang, dibedakan antara single quote sama double quote. Nah, itu bisa jadi error. Nah, teman-teman harus mulai belajar untuk menguasai optimize itu sampai di level itu. Jadi strict itu memang menyebalkan, tetapi membuat kita jadi disiplin, tetapi aplikasinya jadi kencang bacanya. Termasuk penggunaan indeks dan sebagainya itu juga sudah dijelasin panjang lebar sama Om Inung tadi. Tapi karena pendekatan saya lebih holistik, saya lebih banyak untuk sharing knowledge ke teman-teman. Biar teman-teman juga istilahnya nggak usah ngalamin apa yang saya alami. Jadi teman-teman bisa, oh iya benar juga. Nah, itu di tahun 2018 ketika saya mulai develop aplikasi HRIS menggunakan PostgreSQL, ya terus terang saya masih prefer untuk saat ini better pakai PostgreSQL untuk saya pribadi. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan MySQL ya is okay aja. Silakan dioptimize aja sedemikian rupa, dimaksimalkan MySQL-nya dan ya maksimalkan. Nah, itu PostgreSQL di tahun 2018. Tapi perjalanan saya belum berakhir karena di tahun lalu ketika saya pindah di kantor yang sekarang, saya berhadapan dengan database yang baru lagi, HANADB. Oh, karena aplikasi di kantor itu pakai SAP dan SAP kebetulan database-nya sekarang sudah pakai HANADB dan HANADB ini running di SUSE Linux gitu. Nah, ini juga agak aneh-aneh dia. Waduh, sintaksnya luar biasa gitu. So, belajarnya teman-teman kelihatannya semua sama-sama SQL tapi cara penulisan sintaksnya beda-beda semua. Ya, ada kasus-kasus tertentu yang bikin beda. Dan ya itu, pesan saya itu belajar itu tanpa henti. Karena memang di pengalaman terbaru saya berurusan dengan HANADB ini, memang luar biasa. Tapi so far
pengalaman menggunakan database itu tetaplah pengalaman yang menyenangkan. So, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah, waduh kayak gitu ya, nggak lah. Santai aja. Belajar database itu asik kok. Belajar aplikasi juga bagus, enak. Oke, nah itu sedikit cerita dan sharing mengenai belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, dari apa yang sudah saya kerjakan beberapa tahun terakhir. Semoga ini teman-teman juga memberi semangat. Jangan takut bikin kesalahan, karena kesalahan itu bukan sesuatu yang fatal, bisa diperbaiki kok. So, berikutnya. Nah, yang pertama yang teman-teman harus pahami bahwa setiap database itu memiliki use case atau penggunaannya sendiri-sendiri. Jangan pernah teman-teman merasa bahwa tools yang teman-teman gunakan ketika berurusan sama database itu adalah yang terbaik. Pada faktanya itu tidak pernah terjadi seperti itu berdasarkan apa yang saya pernah pelajari. Karena ada faktor-faktor ini. Pertama, mengenai tingkat kerumitan aplikasi yang akan kita develop. Kita akan bicara mengenai aplikasi yang simple, misalnya cuma CRUD, kita bikin aplikasi untuk pencatatan buku tamu gitu, atau kita mau bikin aplikasi untuk pencatatan simple, cuma create, read, update, delete gitu, nggak ada proses analitik macam-macam. Kalau bicara mengenai simple CRUD kayak gini, teman-teman itu nggak usah langsung tiba-tiba, wah saya mesti optimize. Jadi belum ngapa-ngapain sudah mikirin optimize. Nah itu akan terjadi yang namanya premature optimization. Dan ini adalah penyakitnya orang-orang IT yang sangat-sangat perlu dihindari. Karena kita sebenarnya harus melihat tingkat kerumitan aplikasi yang kita bikin. Jadi optimasi itu bukan soal kita mau bikin aplikasinya jadi cepat, bukan cuma faktor itu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa aplikasi ini akan digunakan dan seberapa rumit. Kalau misalnya masih simple, ya sudah kita pakai database aja dulu yang sederhana-sederhana. MySQL sudah cukup memenuhi enggak? Pakai aja dulu itu. Nah, ketika kita bicara mengenai sistem informasi yang mungkin sudah agak sedikit kompleks karena sudah bicara mengenai table yang saling berelasi sana sini seperti yang dijelasin Om Minung tadi, yang table anak-anak bawangnya banyak banget. Nah, ini sudah mulai kita bicara mengenai sistem informasi. Nah, apakah database yang sekarang sudah dioptimize maksimal enggak? Kalau memang sudah dan memang masih lambat juga, ya mungkin teman-teman bisa consider untuk kembangkan ke database-database yang lain yang lebih cocok untuk peruntukannya. Tadi tempat Om Inung singgung soal NoSQL atau database yang beraneka ragam. Nah, itu mungkin juga teman-teman bisa consider sampai di level ini. Gitu. Nah, apalagi kalau kita sudah bicara mengenai aplikasi-aplikasi di level enterprise application yang sudah bukan lagi cuman bicara data transaksional, kita juga sudah bicara data analitik, juga mungkin ada database yang digunakan untuk API ke mobile application, dan kita sudah gunakan untuk apa ya, OLTP dan apa gitu dan sebagainya. Itu kan sudah rumit banget. Nah, di level ini kita sudah harus belajar hal yang lebih rumit lagi, dan nah ini tantangannya sudah mulai seperti yang sudah dijelasin sama Om Minung tadi. Kita sudah mulai pendekatannya ke mana, ke sharding kah atau partisi kah, atau haruskah kita bikin database-nya master read dan slave-nya terpisah untuk nge-write dan untuk nge-read-nya dipisah, atau pendekatannya seperti gimana. Ada banyak sekali solusi untuk setiap use case, dan setiap use case itu beda-beda karena ini bukan cuma soal bicara teknologi tetapi praktikal enggak. Jangan sampai teman-teman bikin database sudah mikirin optimize tapi sebenarnya nggak terlalu pas untuk kasusnya. Jadi teman-teman harus consider dari sisi itu. Yang kedua adalah kita bicara mulai jumlah pengguna. Tentu ada beda kalau kita bicara mengenai aplikasi yang diakses oleh puluhan user, ratusan ribuan user, sama jutaan user. Apalagi kalau kita sudah bicara demografi yang berbeda-beda seperti yang menurut bilang tadi soal Instagram yang sudah antar region. Ini ceritanya sudah beda nih. Oke lah, mungkin teman-teman nggak bicara levelnya internasional, usernya ada di seluruh dunia. Tapi mungkin teman-teman bicara mengenai aplikasi, oke saya sih aplikasinya sederhana. Yang penting ada yang make gitu, puluhan user lah, belum sampai ratusan gitu. Sekali akses nih saya ngomong. Jadi redundant gitu ya, belum karena ini masih tercover lah sama MySQL atau masih sama Postgre. Jadi belum ada pertimbangan untuk pakai Elasticsearch atau mau pakai apa namanya misalnya
eh, NoSQL dan sebagainya. Nah, teman-teman juga harus consider bahwa setiap database ini belum bicara ngomong optimalisasi ya. Jadi ngomong ini baru usernya. Nah, pertimbangkan mengenai jumlah user. Jadi kita bicara mengenai aplikasinya itu sendiri, terus kita bicara mengenai orang yang akan akses database-nya. Tapi jangan lupa ada satu faktor penting lagi adalah mengenai usaha dan effort yang akan dikeluarkan nih. Karena banyak sekali orang-orang yang suka nggak bisa membedakan bahwa timnya ini masih sedikit. Sudah ngomongin aplikasi yang udah benar-benar kompleks, akhirnya timnya nggak bisa ngerjain karena terlalu requirement-nya terlalu tinggi. Jadi consider juga mengenai timnya, seberapa besar tim yang ada sekarang. Apakah mereka sudah seperti yang Om Inung tadi, ada DevOps-nya, database admin-nya, terus ada orang apalagi satunya, gitu. Apakah sudah ada orangnya nggak? Kalau belum ada, ya udah nggak bisa ngomongin dulu. Ini kita baru ngomongin satu orang yang mengerjain segalanya. Jadi jangan ngomongin optimasi dulu. Kita ngomongin dulu gimana ini supaya database-nya benar dulu gitu. Nanti seiring dengan bertumbuhnya bisnis, mungkin teman-teman sudah mulai consider untuk optimasi tadi. Wah, ini kita sudah mesti pisah nih. Berarti database-nya kita bisa bikin double misalnya. Oh, atau sekarang kita udah mulai misah nih antara write sama read. Oh, sekarang kita sudah mau pisah ini per container sini sekarang. Jadi kita sudah mau pakai microservice seperti yang dibilang sama Om Inung. Jadi pertimbangkan. Jadi ada faktor aplikasinya, ada faktor jumlah penggunanya, dan ada faktor effort yang nanti dikeluarkan sama tim yang ngerjainnya. Nah, itu database server memiliki use case sendiri-sendiri berdasarkan 3 faktor ini. Sudah 20 menit. Oke, nah saya akan lebih deep dive lagi mengenai apa yang dijelasin sama Om Nung mengenai bahwa database itu bukan urusan satu orang. Benar sekali. Karena namanya database, kita itu bicara ini satu tim. Tetapi kalau kita bicara tim, ada prioritas nih yang harus kita ngomongin. Dan ini yang banyak orang-orang IT, developer, database admin yang suka salah dalam menentukan strategi penentuan database maupun optimasinya. Yang pertama adalah atur strategi pengembangannya seperti yang tadi. Ini bicara faktor timnya dulu, belum terlalu banyak, berarti kita belum bisa ngomongin hal rumit-rumit. Optimasi di level yang sederhana aja dulu, setidaknya kita pakai query-nya jangan sampai salah-salah gitu. Setidaknya database-nya kita indeks misalnya, sampai di level itu. Tapi pertimbangan yang paling pertama yang harus kita pikirkan ketika kita mau bicara optimasi adalah business goal adalah hal yang paling pertama yang harus kita pikirkan. Seorang database admin atau orang yang mau mengerjakan database, ingat bahwa tujuan bisnis adalah tujuan yang paling utama. Kalau bisnisnya nggak tercapai, tujuan perusahaan entity-nya nggak tercapai, database ngomongin optimasi itu jadi nggak akan tercapai. Selalu di benak kita, seorang database admin atau orang yang mau melakukan optimasi, pikirin kepentingan bisnisnya dulu. Kita ini mau bikin profit nih, ada visi yang harus kita capai. Itu dulu yang dimikirin. Bagaimana caranya kita bikin aplikasi, bagaimana kita merancang database yang benar-benar sesuai dengan tujuan bisnisnya. Pakai dulu itu. Itu dulu yang diutamakan. Itu dulu yang jadi barometer utama bahwa kita harus menentukan bisnis goal-nya yang akan dicapai seperti apa, dan itu juga akan menentukan gimana cara kita menentukan database, strategi database, optimasi yang tepat. Ini bisnis goal-nya dulu yang harus ya suka mati-mati nih soalnya. Dia kalau ada ceklek sedikit listriknya tiba-tiba database suaranya saya hilang. Oke, nah setelah kita sudah menentukan bisnis goal, suara saya ada ya? Nggak mati kan? Ada Pak, ada. Aman, mantap. Jelek banget sih rambut saya. Habis mandi nggak pakai minyak rambut nih, jadi jatuh-jatuh. Yang kedua, jumlah skill level dari tim yang terlibat. Ini juga teman-teman harus consider. Jadi ini bukan bicara soal optimasi aja, tetapi ini level dari teman-teman yang jadi timnya kita nih. Ini mereka levelnya ada di mana? Jangan kita minta untuk bikin mereka database yang canggih-canggih, padahal timnya ini masih cetek ilmunya.
dia belum pernah berpengalaman dalam urusan optimasi database, sudah diminta yang ribet-ribet. Jangan sampailah. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga bahwa optimasi itu memang ada urusannya sama tim. Tapi lihat juga dong, mereka levelnya udah sampai mana. Rancang database dan aplikasi itu disesuaikan dengan skill yang mereka miliki sekarang. Ya udah, startnya dari situ. Wah, saya baru bisa bikin indeks nih yang benar. Bahwa setiap field yang dipakai untuk melakukan pencarian atau filterisasi harus diindeks. Ya udah, sampai situ aja dulu. Yang penting aplikasinya nggak lambat-lambat amat, masih bisa diakses dengan baik. Level optimasinya sampai situ. Ikuti yang sudah disampaikan Om Inung di batasan atau tips-tips yang teman-teman masih affordable untuk mengerjakannya. Nah, itu dulu yang dicapai. Jadi ingat, optimasi memang bukan urusan satu orang, tetapi perhatikan juga orang yang akan mengerjakan. Atau kita sendiri yang mau mengerjakan. Kalau memang kita belum mampu untuk sampai di level yang rumit-rumit, ya udah kerjakan dulu sambil berproses dengan bisnis goal. Ya, bisnis maju, kita skillnya juga ikut maju dong. Jangan cuman bisnisnya maju, skillnya kita begitu-begitu aja, kan nggak mungkin. So, yang kedua adalah kita ngomongin soal jumlah atau skill level dari tim yang terlibat. Dan yang terakhir, mana dia? Antisipasi untuk tantangan di masa yang akan datang. Nah, kalau sudah dua ini sudah teman-teman sudah capai, barulah kita ngomongin idealismenya nih. Rancangan kebutuhan database seidealis yang teman-teman bisa. Kayaknya saya berharap nih database ini kelak akan jadi besar nih. Wah, kita akan mulai dengan Postgre misalnya, atau kita langsung dengan Oracle gitu. Ini kan banyak fitur. Ya silakan, nggak apa-apa. Tetapi yang dua ini harus dikerjakan dulu. Bisnis goal-nya harus dicapai dulu. Kemampuan tim, jumlah tim harus dipertimbangkan dulu, baru kita mau ngomong ini adalah idealisnya gimana. Karena penting banget juga teman-teman, ketika kita merancang database untuk melakukan optimasi, jangan sampai perancangan visinya kita terlalu pendek, akhirnya dalam 1-2 tahun langsung bongkar lagi. Ini sudah nggak kuat nih, optimasinya sudah KO nih, udah nggak bisa lagi. Akhirnya kan kita juga akhirnya repot. Jadi kita bisa ngomongin idealisme kita, memang kita misalnya mau pakai database yang bagus, kita mau pakai database yang terbaik, tetapi faktor yang dua hal yang pertama ini teman-teman harus consider dulu untuk dilakukan. Jadi jangan sampai ini nggak dilakukan, teman-teman sudah ngomongin idealisme. Itu nanti aja, jangan. Itu berurutan. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal alternatif teknologi untuk kebutuhan yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan optimasi alternatif teknologi untuk kebutuhan yang berbeda? Sebenarnya faktornya cuma sedikit. Kita pertama harus menentukan bahwa database-nya itu kita mau taruh di mana. Kita mau taruh di on-prem atau cloud. Ya, database itu kan aset nih, aset perusahaan, aset company, aset kita gitu. Nah, tentukan dari awal kita ini akan langsung di on-prem dulu, habis itu going to cloud, atau mungkin dari on cloud akhirnya kita akan bikin on-prem sendiri karena faktor biaya. Ini teman-teman harus consider. Jadi teman-teman lihat dulu apakah saya akan taruh database-nya di kantor aja dulu gitu, belum terkonek ke internet. Ya udah, mereka ngaksesnya via LAN. Ya boleh aja, itu juga bagian dari optimasi kok. Kenapa? Karena ini bicara jarak. Kita pakai di cloud dengan pakai di lokal kan tentu lebih cepat di lokal. Ini optimasi itu kan bukan faktornya banyak banget. Bagaimana cara kita mau optimize ini? Sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya, seefisien mungkin. Nah, penentuan lokasi juga harus kita tentukan. Dan alternatifnya ada banyak. Ada on-prem atau versi on cloud. Cara manage-nya sama, tetapi ya teman-teman ada consider soal biaya di sana, ada consider soal jarak, ada consider soal teknologi, ada consider soal skill. Nah, ini teman-teman harus timbang-timbang. Nah, tentukanlah ini on-prem atau cloud. Yang kedua soal RDBMS dan NoSQL. Tadi Om Inung sudah jelaskan panjang lebar soal pemilihan ini. Untuk data-data atau transaksi, teman-teman juga pilih sesuai dengan database, sesuai dengan peruntukannya. Kalau itu sifatnya transaksional yang butuh query dan butuh relasional data, misalnya untuk transaksi dan sebagainya, ya kebanyakan orang akan pakai RDBMS, pakai tadi seperti rata-rata yang saya sharing tadi itu pengalaman saya itu RDBM semua tuh. Nah, teman-teman bisa store-nya database-nya ke situ. Tetapi ketika bisnis makin berkembang, makin maju dan mungkin
butuh resource, aduh RDBMS terlalu lambat nih, ini kadang-kadang pencarian ini lama banget nih, misalnya 5 detik sekarang sudah jadi concern buat teman-teman. Wah ini kita harus kurangi dari 5 detik jadi 3 detik, 2 detik, 1 detik. Nah mungkin teman-teman sudah bisa consider untuk pakai NoSQL, karena memang NoSQL itu dirancang untuk speednya yang kencang. Jadi read-nya yang kencang. Jadi teman-teman kalau simpan data di situ, meskipun datanya banyak banget, jutaan banget gitu, tapi kalau misalnya pakai NoSQL, mau melakukan query cepet banget terus gitu, cepet. Nah, itu kenapa NoSQL jadi pertimbangan untuk dipakai di dalam bisnis karena kecepatannya itu. Nah, teman-teman sudah mulai consider itu. Ini kan bagian dari optimasi juga. Teman-teman sudah nggak happy menggunakan RDBMS karena lama, dioptimize menggunakan NoSQL gitu. Nah, seperti itu contoh-contoh kasus. Atau mungkin ada data-data yang sifatnya dokumen banget nih. Banyak gambar, banyak file, dokumen, office dan sebagainya yang butuh di search. Kalau simpan di RDBMS ini bengkak banget nih, gede banget nih, bakal susah nih nyarinya. Nah, teman-teman bisa consider untuk pakai NoSQL karena nyimpan ke sana itu lebih efisien justru. Karena NoSQL itu memang dokumen base, memang dirancang untuk itu. Nah, itu bagian dari optimize strategi teman-teman untuk mengoptimize database supaya pencarian dokumen, pencarian gambar, pencarian file-file yang sifatnya besar ditaruh di NoSQL itu bisa lebih cepat. Nah, itu jadi ada alternatif teknologi untuk kebutuhan yang berbeda. Ini bagian yang kedua. Dan yang terakhir, bisnis intelijen atau data science. Ini juga ada seninya. Karena sekarang kan tiba-tiba data science lagi jadi apa ya? Sexy jobs-nya katanya sekarang nih, bisnis intelijen. Ini orang yang terjun di bisnis intelijen biasanya nggak akan pakai database yang kita pakai operasional sehari-hari. Ini teman-teman harus sebagai seorang database yang mengoptimize, wah kamu ini query-nya ribet nih, berat nih. Jangan pakai dong database yang saya gunakan untuk transaksi harian. Wah jadi tambah lemot gara-gara kamu proses untuk kebutuhan bisnis intelijen. Nah strateginya supaya bisa lebih efisien, lebih dioptimize, biasanya orang-orang yang terjun di data science, mereka akan bikin datasetnya sendiri, mereka akan ditaruh database-nya sendiri, mereka akan punya servernya sendiri untuk keperluan bisnis intelijen, untuk memproses penjualan, untuk memproses tren, untuk memproses kategori-kategori algoritma data science yang beraneka ragam yang rumit-rumit itu. Nah itu berarti kan ada kebutuhan yang berbeda nih untuk bisnis intelijen atau kebutuhan di data science karena database itu akan dipisah. Nah ini adalah strategi-strategi yang mungkin bisa teman-teman pelajari sembari bisnis itu berkembang. Karena di situ ada faktor orang gitu, ada faktor tim juga yang mengerjakan. Alright, dan kesimpulannya ini sudah pas 30 menit. Kesimpulan nomor 1, untuk menjadi lebih baik, belajar dari kesalahan, bisa dari kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Belajar dari kesalahan diri sendiri itu memang lebih baik, tapi kalau kita belajar dari kesalahan orang lain juga, kesalahan orang lain juga, itu juga nggak ada salahnya. Karena kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Dalam proses optimasi database juga kita akan berhadapan dengan hal-hal kayak gini. Saya pernah mengalami banget ketika saya salah optimasi gitu. Nggak sadar gitu karena pingin bikin pakai cache gitu. Ternyata cache-nya nggak diupdate. Jadi usernya komplain, kok ini datanya belum berubah padahal saya sudah input. Wah ternyata demi kepentingan optimasi salah ngekode. Dia masih mengambil database di cache padahal di database aslinya sudah berubah. So, sometimes hal-hal yang kayak gitu juga terjadi. Dan untuk menjadi lebih baik kita bisa belajar dari kesalahan kan. Nah, ini bagian dari orang yang mau belajar optimize juga kita bisa belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah setiap tools memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alangkah idealnya teman-teman mempelajari semua database yang ada, teman-teman menguasai semua ilmu-ilmu yang ada di setiap database karena setiap database itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, teman-teman bisa belajar untuk mengoptimize. Karena cara untuk mengoptimize MySQL tentu berbeda dengan Postgre. Cara mengoptimize Postgre tentu berbeda dengan Oracle, HANADB, SQL Server dan sebagainya. Itu masing-masing tools punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makin banyak teman-teman mempelajarinya, makin bagus. Makin sering teman-teman mengikuti best practice juga makin bagus. So,
pahami ini. Yang ketiga adalah optimasi sejatinya bukan pekerjaan satu orang. Tanamkan baik-baik, ketika tim kita masih kecil, mungkin kita masih ngerjainnya sendiri, jangan cepat-cepat melakukan optimasi, supaya kita nggak terjebak di premature optimization. Artinya sebenarnya itu belum perlu dioptimize, tapi karena kita terlalu idealis, belum selesai aplikasinya sudah bikin optimasi aja. Itu urusan belakangan optimasi. Optimasi itu seharusnya dilakukan setelah semuanya berjalan dengan baik dan teman-teman pingin meningkatkan performance. Nah, baru di situ teman-teman bicara optimasi. Jangan masih di develop, masih banyak error, masih banyak bug, database masih belum benar, sudah ngomongin optimasi. Oh, jangan. Itu nanti aja. Setelah teman-teman sudah memastikan bahwa aplikasi ini sudah running well nih, sudah agak lancar-lancar dikit, ada error dikit, tapi ya bolehlah gitu. Nah itu, saat itulah teman-teman boleh ngomongin optimasi. Yang keempat adalah pengetahuan yang luas itu penting. Ya ingat, pengetahuan yang luas makin bagus. Karena knowledge itu harus ditambah banyak-banyak. Skill boleh punya 1-2, tapi pengetahuan itu harus bisa sebanyak-banyaknya. Karena makin banyak pengetahuannya teman-teman akan makin memperkaya kemampuan teman-teman untuk melakukan optimasi. Pengetahuan itu penting banget. Ada lagi nggak ya? Oh, sudah selesai.